God and all is happy. Never You are worthy of our praise, and my heart is singing again. It's our God. Never above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing again. It's our God. Oh, never above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing again. It's our God. Oh, how great, how great. It's our God. Oh, and only see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. God, and always see how great, is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great. Our God, and always see how great is our God. How great is our God. Sing me how great. Our God, and always see how great is our God. Always see how great is our God. Oh,
Aku akan melakukan semuanya sendiri. Allah harus melakukan pekerjaan ini tepat seperti yang Dia janjikan. Oleh karena itu, Yesus sebagai imam besar kerajaan sorga datang ke dunia ini dalam daging manusia, dan ketika Dia menginjak usia 30 tahun, Dia memikul semua dosa dunia ke atas tubuhnya sendiri untuk menjadi anak domba korban. Dan Dia mencurahkan darahnya dan mati dengan segala dosa ke atas dirinya. Demikian pula leher korban dipotong dan dicurahkan darahnya dan mati di dalam perjanjian lama. Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan pekerjaan ini. Allah mengutus Yohanes Pembaptis ke dunia ini sebagai wakil dari seluruh umat manusia untuk melakukan pekerjaan menyerahkan semua dosa dunia ke atas Yesus. Jadi kita melihat imam besar dunia ini bertemu dengan imam besar kerajaan sorga. Saat mereka bertemu, siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih besar antara imam besar kerajaan sorga dan imam besar dunia ini? Imam kerajaan sorga lebih besar. Air di sungai Yordan mengalir dengan tenang seperti biasanya. Yohanes Pembaptis berada di bagian dalam sungai ini sampai ke pinggang saat dia membaptis orang-orang. Kemudian pada suatu hari, Yesus mendatanginya. Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan menyuruhnya untuk membaptis dia. Tetapi Yohanes Pembaptis segera melihat bahwa Yesus ini adalah anak Allah, imam besar kerajaan sorga. Dia kemudian berpikir, engkau adalah wakil kerajaan sorga, meskipun aku hanya wakil di dunia ini. Itulah mengapa Yohanes Pembaptis berkata kepada Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Bagaimana engkau bisa dibaptis olehku?" Tugas Imam Yohanes Pembaptis adalah untuk menyerahkan semua dosa dunia ke atas Yesus. Tetapi siapakah karakter utama dari persembahan korban yang asli? Anak domba korban di dalam perjanjian lama tidak lain adalah Yesus Kristus ini. Yesus Kristus memberitahu Yohanes untuk membaptis dia untuk menanggung dosa dunia ini ke atas dirinya. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata di dalam istilah manusia, "Engkau lebih besar dari aku. Bagaimana aku bisa membaptis engkau ketika akulah yang perlu dibaptis olehmu?" Tetapi kita perlu melihat dengan cermat apa yang Tuhan katakan di sini. Ada tertulis, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi,
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Matius 3 ayat 15. Yesus memerintahkan Yohanes untuk membiarkan hal ini. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman dari pasal 3 ayat 15 ini kepada kita. Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Kata "karena demikian" di sini berarti bahwa Yesus menebus dosa-dosa semua orang dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan membuat semua orang yang percaya pada baptisan Yesus seperti ini sepenuhnya tidak berdosa. Saudara dan saudari, mengapa Yesus menerima baptisan? Apa arti baptisannya? Apa tujuan menerima baptisan? Yesus menerima baptisan untuk menyelamatkan semua umat manusia dari dosa-dosa mereka, untuk menyucikan dosa-dosa ini dan menghapuskan sepenuhnya. Yesus menerima baptisannya. Ia berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Seluruh kehendak Allah berarti semua pekerjaan benar. Lalu apakah semua pekerjaan benar? Ini hanya berbicara tentang baptisan yang Yesus terima dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan baptisan air kita sendiri. Karakter Cina untuk kebenaran adalah Yi, yang terdiri dari dua huruf Wo dan Yang. Wo atau I dan Yang atau Lem. Bukankah ini luar biasa? Ketika saya mengandalkan anak domba Allah, saya menjadi orang benar karena keselamatan anak domba ini. Seperti yang Anda lihat di sini. Ini persis sama dengan cara imam besar meletakkan tangannya di atas seekor kambing atau domba di zaman Perjanjian Lama. Ketika imam besar meletakkan kedua tangannya di atas kepala korban persembahan, dia berkata, "Allah, saya telah melakukan dosa, dan orang Israel juga telah melakukan dosa." Orang Israel
akan Indonesia Father's beating sound, the lion in the day, the lion in the day. How can it's all come to me? How can it's all come? And all we see how can it's all come. Oh, oh, oh.